Alhamdulillah apa yang sampai gue sudah saya praktekkan. Dan hari ini tadi tepat di hari Senin jam 11.00 anak saya dapat pemberitahuan itu dinyatakan lulus dan masuk ke fakultas kedokteran. Alhamdulillah tanpa sepeser pun biaya yang dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya sebelum Abah lanjutkan, untuk terlebih dahulu mari sama-sama kita sampaikan terlebih dahulu salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah sahabat surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini Abah akan berbagi satu buah pengalaman yang mana insya Allah keilmuan ini nantinya bisa saudaraku terapkan dalam kehidupan sehari-hari disesuaikan dengan kondisinya. Artinya saat ini untuk saudaraku yang sedang memiliki hajat, khususnya bisa jadi yang ingin menyelesaikan hutang-hutangnya yang selama ini belum terbayar, yang ingin atau memiliki suatu keinginan, memiliki sebuah kendaraan, tempat tinggal, atau ingin memiliki usaha tapi nggak tahu modalnya dari mana. Nah, ada satu kesempatan pada saat itu, ini pengalaman dari teman Abah sendiri. Ini kisah nyata ya, yang mana beliau ini mengalami kesulitan. Pada saat itu dia menyampaikan ke Abah, saya punya keinginan Gus. Pada saat ini anak saya ini mau kuliah di satu buah universitas ternama di Yogyakarta ya. Saya sebutkan saja nggak apa-apa namanya, itu dia pengen di fakultas kedokteran. Nah kemudian dia bertanya dengan saya, Abi kalau kuliah ini dengan cara seperti ini, saya ini apakah bisa atau berpotensi bisa mendapat kesempatan untuk mengikuti di perguruan tersebut, katakanlah di jurusan kedokteran. Kenapa? Karena dia sadar betul orang tuanya orang tidak mampu ya. Jadi secara finansial orang tuanya kategorinya orang tidak mampu. Tapi di sini ada satu yang patut kita banggakan, anak ini adalah anak yang soleh. Kemudian kata sahabat saya ini, ya Abi sebagai orang tua hanya bisa membantu doa anak. Tentunya semuanya kita serahkan kepada Allah. Nah, kalau memang Allah berkehendak, pun kata Allah apa yang tidak mungkin ya pasti terjadi kalau Allah berkehendak. Nah, jadi singkat ceritanya setelah ngobrol dengan anaknya ini tadi jarak 3 hari beliau bertemu dengan saya. Kemudian bertanya dengan saya, apa yang harus saya lakukan Gus? Saya memberikan semangat, memberikan motivasi kepada anak saya supaya dia tetap kuat mau berjuang dengan penuh keyakinan. Tapi di satu sisi hati saya tidak bisa dibohongi. Saya merasa berkecil hati dan ada keraguan. Nah, mungkin ada solusinya. Nah, alhamdulillah saudaraku, jadi dari pengalaman yang sudah pernah Abah alami ini kejadiannya 5 tahun yang silam di era tahun 2020 ya, kalau nggak salah itu waktu setelah COVID. Nah, akhirnya Abah memberikan saran. Kalau memang saat ini saudaraku memiliki hajat apapun itu, sedang memiliki keterkaitan masalah hutang piutang, mau modal untuk modal usaha, belum punya mobil, pengen punya mobil, pengen punya rumah, atau bisa jadi anaknya punya suatu cita-cita atau keinginan pengen diwujudkan. Saya ajarkan begini saudaraku ya, ini adalah kesempatan yang bagus. Apalagi kalau saat ini saudaraku ini sedang dizolimi oleh seseorang. Nah, jadi kata-kata atau arti dari zolimi ini banyak faktor, artinya global, menjolimi dalam hal apapun, siapapun itu, mau keluarga, mau orang lain, mau tetangga, siapapun yang menjolimi dirimu saat ini. Dan ini adalah kesempatan luar biasa kalau saat ini saudaraku sedang memiliki hajat. Nah, caranya begini, silakan simak baik-baik, jangan di skip supaya nanti bisa dipahami dan bisa dipraktekkan.
Sebenarnya caranya sangat mudah, simpel kok. Jadi apa yang akan Abah sampaikan ini sama yang Abah sampaikan dengan kisah nyata yang Abah ceritakan tadi. Kemudian saya bilang begini, Pak, untuk nanti malam Bapak silahkan nanti bangun jam 12 malam. Yang pertama, kerjakan dulu mandi taubat ya. Setelah mandi taubat, kemudian tunaikan sholat hajat 2 rakaat. Itu saja. Nah, setelah kita mengerjakan sholat hajat 2 rakaat, berdoanya nggak usah muluk-muluk, saudaraku. Simpel dan mudah saja. Kalau saat ini saudaraku sedang dijolimi oleh siapapun itu, sedang menjolimi dirimu, sedangkan di satu sisi kita memiliki hajat. Katakanlah kita sekarang memiliki hutang, nilainya berapa? Oke, kita ambil contoh yang kecil saja. Kita memiliki hutang itu 100 juta di bank A, ya. Jadi dalam doa itu, doakan orang yang menjolimimu dengan caranya bagaimana? Ya Allah, aku dijolimi oleh si, nah sebutkan nama dia. Saat ini aku sedang dijolimi oleh si A, sebutkan nama dia. Siapa orang menjolimi itu? Tapi aku maafkan dia, aku ampuni semua kesalahannya. Dan kalau saat ini dia memiliki hutang, dimanapun hutangnya, seberapapun banyak hutangnya, hamba mohon lunaskanlah semua hutang-hutangnya ya Allah. Nah itu versinya kalau kita memiliki hajat ingin melunasi hutang, kalau kita punya hutang. Jadi mendoakannya orang itu supaya hutangnya lunas. Kita nggak tahu dia punya hutang atau enggak, intinya maafkan dia, ampuni semua kesalahannya, mohonkan kepada Allah untuk kalau dia punya hutang saat ini, lunaskan hutangnya, seberapapun banyak hutang-hutangnya itu. Ya seperti bapak ini tadi, dia mau kuliah anaknya. Terus saya tanya, ada nggak yang menjolimi bapak? Ada beberapa nama, sudah. Satu saja yang paling parah itu siapa yang menjolimi bapak? Sebutkan. Ya Allah, saat ini aku sedang dijolimi si A. Aku mohon ya Allah, ampuni semua dosa-dosa dan kesalahannya. Saya maafkan dia, saya pun mengampuni semua kesalahannya. Dan kalau saat ini anak dia mau melanjutkan kuliah suatu universitas, luluskanlah ya Allah, loloskanlah ya Allah, sesuai dengan harapan dan keinginannya. Amin. Itu dilakukan 3 malam turut-turut. Nah kemudian 1 minggu tidak bertemu, beliau nelpon, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kok tumben-tumben nelpon ini, ada apa ceritanya? Alhamdulillah apa yang sampai Gus sudah saya praktekkan. Dan hari ini tadi tepat di hari Senin jam 11.00 anak saya dapat pemberitahuan itu dinyatakan lulus dan masuk ke fakultas kedokteran. Alhamdulillah tanpa sepeser pun biaya yang dikeluarkan. Nah artinya di sini apa? Ini adalah hukum suatu kebalikan, di mana saat ini kita dijolimi seseorang, kalau itu kita maafkan, kita ampuni, kita mohonkan kepada Allah, ya, kita doakan sesuai dengan apa yang menjadi porsi hajat kita saat ini, maka doa itu akan berbalik kepada diri kita. Begitu cara saudara. Sangat simpel dan sangat mudah, boleh dipraktekkan. Dan nanti kalau ada yang mau konsultasi ya secara langsung by WA, silahkan saja. Seperti biasanya nomor WA selalu Abah letakkan di video maupun di kolom deskripsi di bawah video ini. Nanti silahkan konsultasikan, insya Allah semuanya gratis. Baik itu masalah rumah tangga, bisnis, usaha, penyakit, hutang piutang, jodoh, pil-bil dan sebagainya. Tapi mohon dipahami untuk dikedepankan etikanya. Ucapkan salam, perkenalkan diri terlebih dahulu, dan sampaikan niat tujuannya. Insya Allah nanti satu persatu pasti Abah balas walaupun tidak secara langsung, karena begitu banyaknya WA yang masuk, jadi mohon untuk bersabar. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat surga di rahmat Allah. Abah rasa pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini yang sudah Abah sampaikan, dengan harapan sedikit yang sudah Abah sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin.